Assalamualaikum Mas Tony Rosid. Apa kabar, Dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ihsan dan seluruh pendengar radio. Mantap. Ya, selamat Hari Reformasi hari ini ya, 27 tahun. Entah apa nih hasilnya. Nampaknya menjadi sorotan luar biasa ya di tengah hang heng hong urusan dokter dan para pasukannya. Apa para guru besar, dokter-dokter yang lagi kelimpungan. Jadi saya berobat jadi agak ngeri-ngeri sedap juga ini kalau dokternya lagi ngambek sama menterinya ya. Tapi di tengah itu pula negeri ini dihantui oleh 280.000 buruh yang akan diprediksi terkena PHK. Wah, besar daripada tahun lalu ini. Sementara partai-partai sedang sibuk ngurusin dirinya lagi, mungkin buat persiapan 2029, diantaranya adalah partai P3. Ini mau kemana partai yang dulu ini pernah menjadi pemenang di Jakarta ini? Mungkin Mas Tony bisa memberikan sebuah analisa. Di tengah kesibukan partai, tahu-tahu Anies Baswedan membuat sebuah gerakan aksi bersama atau apa? Mau kemana ini arahnya? Nah, sementara Jakarta masih hang heng hong urusan pendidikan, pendaftaran dan lain-lain, Kalimantan Timur langsung menggratiskan seluruh mahasiswa S1, S2, S3. Nampaknya memperhatikan tentang pendidikan ini tidak seragam di antara para gubernur. Silakan Mas Tony Rosid, dari mana kita akan mulai? Mungkin Anda lebih paham dengan keadaan negeri ini. Silakan Mas Tony. Iya, yang pertama dari Jakarta dulu terkait dengan Anies Baswedan. Ada produk yang sedang dirintis oleh Anies, yaitu gerakan bersama membangun jembatan. Ya mungkin maksudnya ini adalah sebuah filosofi di mana jembatan itu menghubungkan ya antara dua kepentingan, di mana dua kepentingan ini baik yang selama ini terputus. Dua jembatan ini juga mungkin dimaksudkan untuk menghubungkan sebuah ekonomi yang selama ini terputus, kepentingan politik ya kedua belah pihak yang terputus, kepentingan macam-macam lah yang terputus. Mungkin simbol, ya ini simbol, ya. Mungkin namanya ini merupakan sebab kalau kita menggunakan pendekatan semiotik gitu kan, mungkin ini bagian daripada simbol untuk mengungkapkan itu. Tetapi dalam konteks sosial ini baik, sebagaimana ini semacam LSM ya, waktu Anies dulu membuat program turun tangan, kemudian Anies juga membuat program Indonesia Mengajar. Saya pikir ini bagus dan ini bisa menjadi teladan bagi seluruh anak bangsa untuk senantiasa berbuat apapun yang bisa diperbuat, melakukan apapun yang bisa dilakukan, tidak harus mengambil satu posisi tertentu. Dimanapun kita berada, dalam posisi apapun, tanpa jabatan sekalipun, kita bisa melakukan sesuatu untuk berkontribusi buat bangsa dan negara. Tetapi dalam konteks politik memang ini nggak nyambung. Ya, nggak nyambung. Artinya efek politiknya terlalu besar, dampak politiknya tidak terlalu signifikan. Mengingat bahwa kalau itu dilakukan oleh Anies misalnya dengan branding kuat pada saat ini dua hal yang berbeda ya. Ada kepentingan sosial, kepentingan politik ya. Kalau ini dilakukan Anies pada saat sebelumnya dengan branding Indonesia Mengajar, turun tangan, dan ini pun dilakukan seandainya sebelumnya, saya pikir ini akan punya dampak secara politik. Tetapi ketika ini dilakukan untuk saat ini, ketika Anies kemarin gagal di Pilpres, gagal juga untuk nyagup, maka ini akan menjadi sebuah sesuatu yang murni betul-betul kerja LSM, kerja untuk kontribusi untuk bangsa, tidak memiliki efek politik, atau itu memang sudah sengaja dilakukan oleh Anies dalam rangka ya sudahlah, nggak politik lagi, yang penting berbuat untuk negara ini. Ya boleh jadi itu dilakukan seperti itu karena kos politik juga besar. Belum tentu juga Anies memiliki ruang dan kesempatan ke depan sebagaimana yang didapatkan sebelum Pilpres kemarin. Ini kan persoalannya
di situ ya. Harus kita lihat dari semua sisi. Kita apresiasi kepada Anies yang tidak pernah akan mati. Orang pintar, orang cerdas, orang yang punya integritas, dan orang yang punya nasionalisme, patriotisme yang tinggi. Saya pikir bisa mengikuti jejak Anies untuk terus konsisten melakukan sesuatu buat bangsa dan negara ini, buat masyarakat. Kalau nggak bisa yang besar, yang setengah. Yang nggak bisa yang tengah, yang kecil. Ya, itu saya pikir menjadi sebuah teladan ya, uswah hasanah lah bagi kita semua rakyat Indonesia. Jangan pernah putus asa. Kalau ini juga dilakukan oleh Ganjar misalnya, dilakukan oleh Pak Jokowi, nggak usah lah Pak Jokowi ngurus ijazah lagi lah, ribut-ribut, nggak usah lah kemudian lapor-lapor, nggak usah lah yang lain-lain. Ya tapi itu hak lah, bagaimanapun itu hak. Ya Pak Jokowi adalah juga manusia yang sebagai warga negara punya hak, sebagai manusia punya perasaan, yaitu dilakukan, yang tidak boleh kita juga halangi. Tetapi kita akan senang sekali dengan pengalaman dan capital yang Pak Jokowi miliki, ya berbuatlah mungkin seperti Anies ya, membuat sesuatu untuk negara ini, untuk bangsa ini, berkontribusi yang barangkali tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan konflik ya, tidak menimbulkan kegaduhan dan sebagainya, jauh lebih tenang, tetapi kontribusinya jelas untuk bangsa dan negara ini ya. Bisa dilakukan juga oleh Anies nggak punya partai, Pak Jokowi juga nggak punya partai, bisa dilakukan oleh Ganjar juga. Ganjar bukan pimpinan partai ya, bisalah melakukan hal-hal yang semacam ini, atau siapapun ya yang saat ini barangkali vakum di dunia politik bisa meniru, mengkopi atau bersama-sama dengan Anies melakukan sesuatu untuk bangsa dan negeri ini. Itu Pak Ihsan. Itu yang pertama. Yang kedua soal P3 ya, P3 masih ada ya. Ini banyak yang mengusulkan udahlah Ka'bahnya itu diganti aja simbolnya, bukan Ka'bah lagi katanya, gitu. Macam-macam gitu ya. Intinya begini ya, seseorang atau kelompok atau organisasi itu besar karena konstituennya. Kan itu. Ini menjadi sebuah poin yang prinsipal, bahwa sesuatu itu besar ketika mendapatkan dukungan. Oleh karena itu dukungan itu perlu dirawat, diapresiasi, dan juga diakomodasi kepentingannya. Ketika dukungan itu tidak dijaga, tidak diapresiasi, dan tidak diakomodir kepentingannya, maka mereka yang selama ini mendukung akan menarik. Contohlah misalnya P3. Ya, ini terjadi semua partai ya. P3 ini kasusnya di Pilpres 2019. Konstituen P3 itu menginginkan Prabowo, P3 mendukung ke Jokowi, hilang tinggal 19 kursi. Itu pun konon dalam tanda kutip ada invisible hand gitu kan. Ada tangan-tangan yang ikut membantu sehingga lolos di Senayan. Kemudian diulang lagi, tidak belajar dari situ ya, tidak akurat dan valid melakukan pemetaan masalah. Kenapa sih P3 itu jadi 19 kursi yang semula itu 50 kursi kan? Nah, ini mestinya faktor-faktor yang menjadi penyebab turunnya suara P3 dipetakan. Ya, di breakdown karena A, B, C. Kegagalan inilah kemudian membuat P3 di 2024 P3 betul-betul kolaps, betul-betul bangkrut, betul-betul tidak memiliki wakil satupun ada di DPR karena kursinya cuma 12, kemudian suaranya cuma 3, sekian persen. Jelas tidak masuk. Dan orang awam sudah memprediksi P3 nggak bakal masuk dengan gaya yang seperti ini. Dia memberikan dukungan kepada Ganjar sementara konstituennya meminta kepada Anies. Ini kan bisa dibaca dengan mudah, bisa dipetakan dengan mudah, maksain diri yang pada akhirnya kolaps. Dan ini juga dia menimpa PKS pada saat pilkada kemarin. Depok yang notabene menjadi big bone-nya, menjadi brandingnya PKS yang selalu udah 20 tahun. Bahkan di Depok PKS itu calon wali kotanya PKS, calon wakil wali kotanya PKS jadi, dan itu terjadi 2 kali. Ya, artinya PKS tidak punya lawan. Karena memang pada saat kemarin PKS tidak memberikan di Pilgub DKI tidak memberikan dukungan kepada Anies, kolaps.
Kenapa? Konstituennya mau dibantah kayak apapun, gitu kan? Mau pakai teori seperti apapun, ya mau punya argumentasi dan data kayak apapun, faktanya bahwa PKS itu ya yang jadi gubernur kepala daerah itu ada di mana itu? Ada di Sumatera Barat. Itu pun wakilnya Gerindra. Kalau nggak wakil Gerindra belum tentu jadi juga meskipun incumbent. Dan di mana-mana kolab, di mana-mana tumbang. Oh, tapi kan PKS ikut berada di dalam di dalam partai koalisi untuk memenangkan. Di dalam partai koalisi beda dengan calon. Ya, coba calon bupati, wali kota, gubernur selain di Sumatera Barat di mana yang menangkan PKS dibandingkan dengan sebelumnya. Apapun ceritanya, apapun argumentasinya, apapun data yang diungkapkan, ya ini fakta bahwa PKS kalah di mana-mana. Kenapa? Satu, karena memang ini faktornya cuma satu, karena memang tidak mendengarkan konstituen. Ya, ini akan menjadi sebuah teori universal. Teori kan bersifat universal, berlaku di mana-mana. Siapapun seseorang, partai, kelompok yang ketika dia tidak mengakomodasi terhadap kepentingan dan tidak mengapresiasi terhadap apa yang diinginkan oleh konstituennya, oleh para pendukungnya, kolaps. Besarnya partai itu kan dari pendukung, besarnya organisasi juga dari pendukung, besarnya seseorang itu jadi pendukung. Ketika mereka sudah kontra terhadap kepentingan para pendukung, ya kontra terhadap aspirasi para pendukung, ya kolaps. Dan korbannya saat ini adalah P3 dan PKS. Ya, itu nanti akan menjadi partai apapun ya. Maka kita lihat misalnya belajar di Golkar yang begitu fleksibel, kita lihat partai-partai yang begitu fleksibel. Gitu. Ya, beberapa partai yang lain yang begitu fleksibel mencoba untuk mengakomodir terhadap konstituennya. Besar partai itu tetap stabil setelah setidaknya partai itu tidak berkurang aspirasinya. Ya. Itu Pak Ihsan terkait dengan P3. Siapa kemudian sekarang P3 dan PKS? Siapa P3 nanti? Ya ini kalau PKS beda dengan P3. Kalau P3 ini pimpinan yang dianggap gagal, tidak laku lagi, tidak dikehendaki oleh para kader P3 untuk menaik lagi menjadi pimpin. Jadi Soeharto itu dianggap gagal, maka suara Soeharto itu ditolak hampir semua kader P3. Maka kemudian muncul siapa calon ini? Ya nampaknya Sandiaga Uno, tapi Sandiaga Uno sendiri tidak memberikan pernyataan apapun dan nampaknya kalau Sandiaga mau menang, mau ngambil itu dari dulu. Nampaknya Sandi itu melihat P3 kan sudah ada di dalam. Dia punya capital, popularitas tinggi, relatif bisa diterima oleh banyak kader, tinggal siapkan logistik. Nampaknya wait and see di Sandi. Ketika P3 dapat kursi, ini sudah saya bicarakan lama, dapat kursi di DPR, Sandi akan ambil. Tapi kalau tidak dapat kursi, ya Sandi nggak mau ngambil nampaknya, karena perjuangannya terlalu besar. Ya logistiknya juga terlalu besar ke depannya. Jadi ibaratnya partai yang sudah mati, ya cost-nya terlalu tinggi untuk menghidupkan kembali. Cost itu dalam pengertian energinya, cost dalam pengertian dananya dan sebagainya terlalu besar. Kayaknya Sandi tidak. Di sini ada yang memang kader tulen. Kalau Sandi kan bukan kader tulen, masuk P3 kan setelah masuk Gerindra, gitu kan. Kita nggak tahu nanti Sandi akan masuk ke mana setelah P3 tidak cocok. Gimana? Iya, loncat-loncat ya, betul. Ketika nanti P3 tidak cocok, apakah Sandi akan ke partai lagi atau tidak, kita juga tidak tahu. Tetapi bagi mereka yang memang hidupnya di P3, habitatnya di P3 seperti Sekjen Arwani Taufani ya, saya pikir dia tetap akan concern, tetap hidupnya di P3, akan punya tanggung jawab untuk menghidupkan P3. Ya saya pikir kalau ada kesempatan dia juga akan maju ke P3. Tentu saja biasanya kader partai itu kan uangnya sedikit, logistiknya sedikit. Ya sementara di dalam tahu sendirilah muktamar kongres itu butuh uang yang cukup besar untuk transportasi para pemilihnya dan kemudian juga yang lain-lain, dan itu cukup besar ya. Soeharto sudah persisiakan logistik itu, tetapi nampaknya tidak diterima di konstituen karena dianggap gagal, dan ini akan membuat animo P3 makin terpuruk kalau Soeharto tetap maju dan jadi. Maka kalau Romi misalnya, ya Romi pernah divonis kasus korupsi, ini juga berat, akan membebani bagi P3 itu sendiri. Maka yang relatif bisa
maju itu sekjennya, yaitu Arwani Taufani. Apakah dia punya logistik? Ya, ini juga menjadi persoalan yang serius dalam konteks muktamar. Kemudian datanglah orang lain yang merasa punya logistik, yang kemudian dekat dengan kekuasaan. Ada 2 nama, satu Amran Sulaiman, yaitu Mentan yang sekarang lagi minta restu dari Prabowo nampaknya ya. Saya dengar-dengar belum mendapatkan restu ya, belum mendapatkan restu. Yang satu lagi itu Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan era Jokowi, itu juga sedang konsolidasi dengan P3. Apakah kemudian P3 akan diserahkan kepada orang-orang yang berada di P3, ya, yang bukan menjadi kader P3? Apakah mereka akan mampu membawa P3 untuk hidup kembali setelah kematiannya? Kenapa? Yang dibutuhkan dari P3 itu paling tidak 3 pemimpin ke depan kalau mau menghidupkan P3 kali. Satu yang memang piawai, handal, pengalaman di dalam politik. Kalau tidak, ini bahaya, ini repot, tidak mudah mengurus partai politik itu dengan semua dinamika dan persoalannya. Kemudian yang kedua, mampu menyatukan kembali para elit yang berserakan. Kalau kompak, saya pikir semua punya konstituen, semua punya jaringan massa, semua punya modal sosial. Ini akan menjadi kuat. Apalagi P3 selama ini hanya mengandalkan jaringan lama, hanya mengandalkan konstituen lama, tidak mereformasi konstituennya. Karena beda dengan PAN misalnya, terus-menerus mencari yang baru, PPKS terus-menerus mencari yang baru. Itu juga PKB punya konstituen yang pasti, ya relatif pasti. Ya, ini kesulitan P3, maka perlu seorang yang betul-betul handal dan kemudian mengkapitalisasi semua kekuatan elit yang dimiliki, bukan kemudian dibiarkan carut-marut seperti sekarang. Yang ketiga adalah kekuatan logistik, karena untuk konsolidasi butuh kekuatan, butuh modal, butuh logistik yang ada. 3 kriteria ini mesti ada. Kalau nggak ada, ya P3 goodbye. Ya, pasang bendera kuning, siap-siap kita kirim Fatihah bersama-sama. Ya, jadi kan masa gitu. lalu ya. Kalau mau ditambah tahlil, la ilaha illallah, bacain kul huwallahu khas dulu kan gitu. Husnul khotimah ya. Gitu Pak Ihsan. Nah, luar biasa. Tapi di tengah pesimisnya para konstituen P3, nampaknya di dunia pendidikan pun menjadi sebuah, maksudnya pendidikan di kedokteran ya, antara pasukan dan komandan nampaknya hanghengong. Gimana mau perang nih keadaan kayak begini? Apa yang terjadi sebenarnya? Komunikasi lagi atau ada apa di balik ini semua, Mas Tony Rosid? Iya, yang seringkali terjadi itu 3 hal. Seringkali kita akan lihat itu. Ya, yang pertama adalah komunikasi yang buruk, tidak adanya komunikasi atau komunikasi yang tidak efektif, sehingga terjadi salah paham. Apa yang menjadi kemauan A, kemauan B beda-beda, karena tidak terkomunikasikan baik. Atau yang kedua, karena kompetensi, tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kapasitas di bidang itu, yang kemudian terjadi satu program yang tidak pas, tidak sesuai, karena ya dipegang oleh yang bukan ahlinya misalnya. Kemudian ya sekarang menterinya itu ahli enggak, memang orang yang berlatar belakang kesehatan dan kedokteran apa enggak gitu. Ya, jadi kalau kemudian kita breakdown dalam program ini, ya itu karena faktor kompetensi atau bukan faktor di luar kompetensi, kan itu aja gitu. Ya layak untuk kemudian mempertanyakan karena orang ini menterinya tidak berlatar belakang kesehatan dan kedokteran, maka setiap program itu ketika menimbulkan kontroversi muncul sebuah pertanyaan, apakah karena tidak kompeten di bidang ini sehingga muncul program yang oleh para dokter, oleh para guru besar, ya kaitannya dengan kampus kedokteran itu ditolak, ya itu soal kompetensi, ketidakpahaman lah bahasa yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga adalah kepentingan, apakah dengan program itu ada kepentingan, kan selalu seperti ini. Jadi ketika ada kebijakan elit, ada kebijakan soal pejabat, selalu dimunculkan 3 hal. Kalau ketemuan apakah karena ada kepentingan, ada karena tidak kompeten di bidang itu sehingga programnya salah, programnya tidak tepat, tidak berbasis kepada kajian yang tepat. Kemudian yang ketiga, atau tidak ada programnya bagus tetapi tidak terkomunikasikan dengan baik sehingga ada pihak-pihak yang dirugikan kemudian protes. Kan itu saja.
Dan tiga hal ini, teori ini bisa kita pakai kepada semua kebijakan pemerintah, kebijakan pejabat itu loh. Ya, adanya komunikasi atau tidak, komunikasi itu efektif atau tidak, kemudian program itu berbasis kepada kajian, ya berlatar belakang kompetensi atau tidak, gitu kan. Ya, sehingga punya kajian yang tepat, atau kompetensi tapi tidak ada kajian tepat, tidak ada visibility studies yang memadai sehingga kemudian menjadi tidak tepat guna, atau yang kemudian memang didesain ada kepentingan. Ini kan juga banyak kasus bahwa kebijakan elit ya latar belakangnya adalah sebuah kepentingan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan program kerakyatan, program kebangsaan dan sebagainya, tapi karena ada kepentingan kelompok tertentu. Ini juga bisa kita terapkan ketika ada tentara di kejaksaan. Itu karena faktor di antara tiga ini, karena faktor apa? Kompetensi kan gitu. Menimbulkan kesalahpahaman kan kemungkinan komunikasi yang tidak baik. Ya, cara mengkomunikasikan publik yang tidak tepat, yang tidak memadai, tidak lengkap komprehensif, atau karena memang ada kepentingan tertentu, ada tujuan tertentu, atau karena memang gitu kan itu tidak ada kompetensi untuk melihat visinya tidak dilihat. Visitasi studiesnya tidak dilihat, ya paling tidak dilihat dari sisi undang-undangnya, sisi aturannya dan sebagainya. Kan hanya itu aja. Jadi teori ini bisa dipakai oleh teman-teman dalam membuat sebuah analisis terhadap kebijakan publik yang kontroversial, yang menimbulkan banyak kritik. Gitu Pak Iksan. Masya Allah. Terakhir Mas Tony, 27 tahun sudah reformasi ini. Saya nggak tahu apa yang dihasilkan dari ini. Apakah kembali dui fungsi terjadi karena tadi itu masalah keamanan di kejaksaan saja harus militer lagi, dan juga tentang pendidikan. Nampaknya di Kalimantan telah lebih dulu melangkah ketika S1, S2, S3 itu digratiskan oleh pimpinan di sana. Apa yang Mas Tony lihat di Kalimantan Timur ya, fenomena ini Mas, sebagai penutup bincang kita pagi hari ini Mas Tony? Iya, ada teori Human Development Theory ya, diantaranya yang dirintis oleh seorang ekonom Pakistan namanya Mahbubul Haq. Dan itu kemudian diramu oleh UNDP, yang sehingga kemudian dalam teori itu, kemudian dalam apa yang dikembangkan oleh UNDP menganggap bahwa untuk memajukan untuk membangun sebuah kemajuan bangsa, kemajuan negara, itu mesti melalui SDM. Sumber daya manusia, dan sumber daya manusia itu bisa dibangun berbasis kepada pendidikan, itu yang paling linear. Yang kemudian di dalam pendidikan itu ada riset dan sebagainya. Nah, ini yang nampaknya ya dikopi oleh teori ini yang kemudian dikopi oleh pimpinan atau gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud. Dia mencoba untuk mengambil ini. Kalau Kalimantan mau maju, selama ini Kalimantan kalah dengan Jawa, dan secara umum Indonesia, Malaysia, bahkan kalah dengan Thailand, apalagi kalau dibandingkan dengan Singapura, kemudian dengan Jepang, Korea Selatan, lalu kemudian lebih-lebih lagi dengan Israel, juga dengan Eropa Barat, kemudian juga dengan Amerika, karena faktor SDM. Ya, dengan SDM yang rendah, maka melahirkan etos kerja rendah. Menghasilkan pendapatan rendah, produktivitas rendah menghasilkan pendapatan rendah menghasilkan kemiskinan, mengakibatkan kemiskinan menghasilkan pendidikan yang rendah, karena yang bisa berpendidikan itu adalah orang-orang kaya. Kedokteran paling enggak ya 500 sampai 1 juta sampai 1 M, itu kan. Terus kemudian untuk apalagi sekarang UKT naik karena negara mencoba untuk keluar dari tanggung jawabnya untuk mencerdaskan bangsa dengan membuat PTNBH, perguruan tinggi sudah rektornya dipilih oleh menteri, dekannya dipilih oleh rektor, nggak bisa ngapa-ngapain, ya terus kemudian dilepas, suruh nyari biaya sendiri, ya bisnisnya hanya bisnisnya dengan siapa? Ya bisnisnya dengan mahasiswa melalui UKT, itu kan core bisnisnya perguruan tinggi itu dengan mahasiswa.
Yang kemudian karena mahasiswa cerdas-cerdas itu maksain diri untuk kuliah di perguruan tinggi terbaik seperti ITB dan sebagainya, UI, kemudian UGM, UNER, Undip, UKT-nya naik, mereka nggak siap. Apa yang terjadi? Pinjol. Gitu kan, pinjaman. Marak sekali mahasiswa terjebak kepada pinjol. Penghasilan nggak ada, kemudian pinjol karena terpaksa bayar ke kuliah. Ini yang terjadi. Ya, apa yang dilakukan oleh Amerika bagus juga itu. Disitulah sebenarnya perlunya pemerintah hadir, perlunya negara hadir untuk menyelesaikan itu, bukan malah kemudian keluar lari dari tanggung jawab, justru hadir mendekatkan diri untuk menyelesaikan itu. Amerika misalnya, ya tidak gratis memang S1, anak-anak sekolah S1 itu silakan kuliah, tapi silakan kemudian pinjam ke bank. Dengan soft loan, dengan pinjaman lunak. Nanti setelah mereka lulus kerja, cicil, bayar ke bank. Sehingga yang bisa kuliah tidak hanya orang miskin, tapi orang kaya. Bukan hanya orang kaya, tapi orang miskin bisa kuliah. Siapapun bisa kuliah karena bank tidak membatasi kepada siapapun. Silakan kalian kuliah, ini aku bayarin, nanti kalian bayar. Pinjaman sifatnya itu di Amerika. Kalau SMP, SMA, kalau kemudian SD, kalau itu public school, artinya sekolah negeri, kalau di sinilah, di sana istilahnya public school, itu gratis. Kalau private school itu bayar. Ya pada akhirnya ya public service yang sekolah yang bagus itu banyak juga sekolah. Di sana kan swasta bagus juga. Kalau di sini kan swasta tidak banyak mengimbangi. Kalau ada yang mengimbangi, mahalnya setengah modal kan. Ya, bayar masuk 50 juta, bayar masuk 100 juta, siapa yang mampu? Ya, di situ inilah kemudian menjadikan sebagai sebuah data analisis bagi Kaltim nampaknya, yang kemudian harus digratiskan. Karena income per kapita mereka memang cukup tinggi di atas rata-rata nasional, tetapi lebih banyak dari tambang, bukan dari masyarakat. Kan ada seloroh yang ini sangat populer. Dimanapun ada tambang, masyarakatnya miskin kan gitu. Ya ini mencoba dimanapun ada tambang, di nikel sekalipun di Sulawesi, kemudian emas di Papua dan juga di Kalimantan Tengah, batu bara di Kalimantan Selatan dan di Kalimantan Timur, ya itu kan mayoritas masyarakatnya susah, masyarakatnya miskin, kekayaan alamnya dikeruk dibawa ke Jakarta. Ya uangnya, terus kemudian masyarakat diekspor, uangnya dibawa ke Jakarta, masyarakatnya miskin. Ini yang kemudian membuat sebuah keprihatinan bagi pimpinan, dan saya pikir ini menjadi pilot project ya. Dia gratis kan, dia hitung-hitung, SMA gratis semua, nggak hanya negeri. Sementara di Jakarta kalau dilihat swasta juga termasuk di Kaltim. Ya, swasta gratis di Kaltim itu SMA, bahkan dapat baju 2 kali. Ya, buat baju, sepatu dan tas. Ya, itu mereka mendapatkan. Jadi gratis sekolahnya, kemudian dapat baju, dan sekarang membuat, kalau nggak salah informasi, 5 sekolah unggulan. Asramanya pun gratis, living cost-nya gratis. Jadi yang mau hijrah berangkat ke sana ya, dan sekolah tanggung. Iya, gitu, jadi kan? Di sana itu memang dia hitung mula-mula anggarannya sekian, ketika dihitung gitu kan, terus kemudian ternyata cocok, ternyata cukup. Kenapa tidak? Kalau enggak minta CSR selama ini tidak bayar, kita mintain, kata gubernurnya gitu kan. Jadi tambang-tambang yang cukup besar di sana itu menghasilkan sekitar sekarang ke pusat itu sekitar 700 triliun per tahun. Terus siapa dulu konsultannya? Akhirnya begitu kan Mas Tony? Lanjut. Ya, udah dikit lagi nih waktunya nih Mas Tony, habis kita. Iya. Jadi pada akhirnya teori itu yang dipakai oleh Kalimantan Timur, yang kemudian Kalimantan Timur menggratiskan bukan hanya pendidikan tapi juga kesehatan gratis, di mana golongan 3 untuk dia mampu membayar premi. Utangnya itu sampai 239 miliar kepada BPJS. Akhirnya hutang itu
didiamkan dulu untuk dibayar nanti. Tapi yang sekarang semua anak Kalimantan Timur yang berada di premi itu semuanya gratis berobat, ya, dengan jaminan dari provinsi, dibayarkan setiap bulannya oleh provinsi. Pendidikan itu SMP, S1, S2, S3 itu gratis untuk sementara, memang untuk orang yang baru, mahasiswa baru, karena memang geser anggaran, karena anggaran sudah diketuk pada tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun depan dianggarkan sekitar 2,4 triliun, sehingga semuanya menjadi gratis S1, S2, S3. Sementara yang kuliah orang Kalimantan Timur yang keluar di luar maupun di luar negeri itu dapat beasiswa dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu, dan memang akan membangun sebuah kerjasama dengan perguruan tinggi internasional, perguruan tinggi luar negeri, Amerika maupun Eropa maupun Timur Tengah, yang bagus-bagus untuk mengirim anak-anak dari Kalimantan Timur untuk kuliah di sana dengan kerjasama biaya full dari provinsi. Itu yang terkait dengan. Kalau saya pikir ini perlu menjadi pelajaran. DKI itu baru belajar untuk SMA swasta baru 40 orang gitu. Padahal APBD-nya itu 91, 4 triliun. Malu, Cing, ya, harusnya malu ya. Ya harus. Jadi kemudian Jawa Barat gitu kan, saya pikir kalau dan ini bergerak tanpa konten-konten begitu kan? Tanpa konten. Kalau kontennya itu nanti tentang pendidikan gratis, keren juga itu. Si Deddy Mulyadi itu datang ke SMA, ini loh SMA gratis swasta gitu kan, semua gratis gitu kan. Cuma segelintir masuk markas militer, minimal ITB dulu lah. ITB, semua yang kuliah di ITB dari orang Bandung, dari orang Jawa Barat khususnya yang kuliah di ITB ini gratis. Ya, saya dari gubernur Jawa Barat, ya ini bukan gubernur konten aja, gubernur yang mampu menggratiskan kuliah. Wah, keren gitu. Keren, gitu kan. Kita harapkan semoga Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi dan atau orang-orang Kang Deddy Mulyadi mendengar ini, sehingga tahun depan itu anak-anak mahasiswa yang dari Jawa Barat kuliah di ITB minimal gratis. Wah, keren. Yang negeri dulu aja lah gratis, syukur-syukur ada yang kuliah di Unpad juga gratis. Ya, jangan kalah dengan Kalimantan Timur gitu. Kalimantan Timur yang kuliah di swasta gratis, tidak hanya di negeri, Unmul, semua yang kuliah itu gratis. Nah, keren banget kalau Jawa Barat. Ya, kalau enggak gitu ikuti Jakarta. Ya, gratis 40 sekolah dulu lah gitu. Oke, wah luar biasa. Investasi SDM, itu penting. Dan kalau investasi SDM kita punya punya optimisme 2045 ketika Indonesia di masa keemasan, Indonesia emas, ya saya pikir satu window, saya pikir ini akan bisa tercapai. Saya nanti bertanya kepada Pak Ihsan, tolong ini dicarikan datanya Pak Ihsan. Indonesia emas 2024 itu apa sih bayangannya, imajinasinya? 2024 misalnya income pertumbuhan ekonominya berapa persen, income per kapitanya berapa persen, tingkat kesejahteraan masyarakatnya berapa banyak, tingkat pengangguran ditekan berapa, tinggal berapa persen, kemiskinan tinggal berapa persen, kemudian tingkat pendidikan sarjana berapa persen. Kira-kira kemajuan teknologi di bidang apa, kira-kira sehebat apa, kira-kira 2045 sudah nggak ada blueprintnya dari pemerintah ini. Kita tunggu Pak Ihsan itu, Pak. Atau barangkali Pak Ihsan sudah punya bocoran. Saya nyari-nyari belum ketemu Pak Ihsan. Belum Pak, saya belum dapat bocorannya. Kata belum tentu di negeri sampai 2045, kata orang begitu juga. Wallahualam. Enggak penting itu kita sampai 2045 atau enggak penting. Yang penting bahwa kita sudah berkontribusi untuk Indonesia emas di 2045. Tapi paling tidak kita kontribusikan, nggak harus kita punya bayangan dulu. Blueprintnya seperti apa sih 2045 itu? Itu dia, kita tunggu. Nanti kita cari ahlinya untuk yang itu, Bang. Karena baskomnya Mas Tony Rosid kayaknya nggak sampai ke sana nih ngelihatnya. Aduh, waktu pula Mas Tony yang memisahkan kita pagi hari ini. Sebagai closing statement Mas Tony, kami kasih sepatah dua patah untuk menutup bincang kita 16 hari menjelang Idul Adha ini. Silakan Mas Tony. Iya, tetap optimis.
dengan cara apa? Kita harus menjadi manusia-manusia yang mau berkorban. Gitu. Menjelang Idul Adha kita harus berkorban. Korban untuk siapa? Korban untuk masyarakat di lingkungan kita minimal. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita mau berkorban, mengorbankan diri kita untuk berkontribusi kepada bangsa dan negeri ini. Apapun yang terjadi, tetap bahwa kita adalah menjadi manusia yang punya nasionalisme dan dengan catatan kontribusi, dengan bukti kontribusi kita kepada bangsa ini. Itulah hakikat daripada korban. Amin. Terima kasih Mas Tony Roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.